Saudara pendengar dimanapun Anda berada, waktunya mendengarkan siaran radio Lintang Kobong Sastra Juang. Selamat mendengarkan. Oke, terima kasih pada panitia yang telah menyediakan ruang diskusi kelas filsafat seni dan strategi seni. Selamat sore para peserta diskusi. Hari ini kita akan mencoba memperbincangkan kembali, mungkin lebih menukik dari minggu yang lalu, di mana materi fenomena estetik itu sebagai acuan dalam berpikir kita untuk lebih jauh memahami apa sesungguhnya seni itu. Karena itu saya mengajak teman-teman untuk bertamasya pada alam pikiran yang tentunya menjadi keutamaan dalam permainan logika pada pembacaan seni itu sendiri. Sore ini kita akan membahas soal realitas estetik dan ruang apresiasi. Kalau kita mengacu pada realitas bentuk seni di hadapan kita, tentunya tidak bisa dilepaskan dari kesadaran bentuk objeknya itu sendiri dan kesadaran kita yang mempersepsi hingga memunculkan sebuah keputusan estetiknya. Pada realitas sebagai bentuk yang menawarkan daya sentuhan estetik itu, tentunya tidak menafikan aspek ruang dan waktu hingga menjadikan sebuah realitas estetik dan dari objek seni itu. Bentuk seni yang tumbuh dalam sebuah persepsi tidak hanya pada persoalan konsep yang digagas oleh seniman, namun ketika karya tersebut sudah dipajang, didisplay, disajikan misalnya, tentu akan memberikan pemaknaan merdeka bagi si apresiannya. Realitas tersebut barangkali menjadi hal penting untuk ditelusuri mekanisme yang tumbuh pada kesadaran apresiator dan realitas seni yang tampak. Jika kita meraup yang tampak dari karya seni itu, tentu tidak akan bisa hanya dilihat dari satu aspek saja. Barangkali kita bisa melihat aspek-aspek lainnya. Karena di dalam karya seni itu, walau sang seniman menegaskan dalam persepsi intensitasnya, soal intensi itu saya sudah menjelaskan minggu yang lalu ya, tentu bagi kita akan punya hak lain cara untuk menikmatinya. Hal tersebut kembali pada ruang dan waktu yang membuat kita melakukan pemaknaan pada karya seni tersebut. Begitu saja pada karya seni rupa misalnya lukis, sastra, musik atau seni-seni lainnya lah, mereka mempunyai aspek fenomenanya sendiri. Kita bisa melihat bagaimana aspek fenomena pada sebuah karya seni, di mana apresiator memungkinkan melihat karya tersebut berdasarkan situasi ruang waktu yang merelasi pada aspek psikologinya. Penghayatan pada realitas objek estetik yang memungkinkan menumbuhkan kesadaran baru dari proses dialektika itu. Pada pemikiran tersebut tentu tidak menjadi kekhususan subjek sebagai penentu objek yang memutuskan realitas pemaknaan estetik pada sebuah karya seni. Memang pada mulanya apa yang disebut dengan realitas sendiri itu tidak lain adalah realitas dalam artian sebenarnya, yakni realitas yang bersifat objektif. Husserl misalnya menyebut sebagai kembali pada objeknya, kayak gitu. Namun jika kita melihat dari aspek intensinya pada sebuah fenomena estetik itu sendiri, realitas mempunyai aspek
dialektiknya sebelum pada keputusan realitas estetik itu sendiri. Dalam pemahaman radikalisasi filsafat yang digagas Husserl misalnya, guna menyibak sumber atau realitas sendiri menurut sebuah pengarahan langsung pada kesadaran pada objeknya, tanpa mediasi apapun dan harus bebas dari segala macam prasangka. Maka pada tajuk realitas itulah sesungguhnya pemaknaan estetik yang tidak lepas dari kesadaran penyematan psikologi sebagai pemenuhan eksperiensi dan etik estetis bagi senimannya, konstruksi psikologi dan etis epistemologi apresiatornya. Dalam konteks ini, jadi karya seni itu bisa dinilai oleh si apresiatornya berdasar pada tingkat pemahaman, tingkat tingkat kedewasaan si apresiator berdasarkan pengetahuan seni ya, melihat karya seni itu. Begitu juga karya seni yang dibuat oleh si seniman. Itu juga berdasar pada bagaimana seniman membuat karya seni itu. Itu juga akan terlihat bagaimana pengetahuan si senimannya itu sendiri. Nah, kedua ruang proses penangkapan realitas objek itu barangkali yang berbeda. Namun pada perkembangannya adalah penghayatan makna-makna objek seninya itu sendiri. Namun tidak selalu penafsiran itu berdasarkan aspek psikologi semata yang berdasar pada eksperiensi itu. Lebih dalam dari itu adalah aspek kesadaran yang menjadi keutamaan gitu. Bukan juga kesadaran natural di dalam yang menjadi tumpuan penilaian objek. Husserl mengkritik kedua posisi antara pemikiran itu karena mengabaikan sifat aktif kesadaran dan hanya menangkap kesadaran sebagai sebuah kotak yang pasif. Jadi maksudnya melihat karya seni berdasarkan pemahaman intensinya Husserl itu tidak melulu pada konstruksi psikologi gitu ya, cara melihatnya atau historis gitu. Dalam pemahaman-pemahaman pemikiran modernisme ya begitu, tapi pada perkembangannya ini mungkin awal atau cikal bakal lahirnya pemikiran postmodernisme ya, seperti itu. Jadi ini sesuatu yang nampak secara fenomenologis itu berdasarkan pada kesadaran pada objek seninya dan ada proses dialektika antara si objek seni dengan si apresiatornya seperti itu. Pada kesadaran yang ditopang oleh kekuatan dimensi epistemologi estetik ya dan ontologi estetik. Jadi si apresiator itu mempunyai kekuatan epistemologi ya, pengetahuan seni dan memahami hakikat seni misalnya kayak gitu. Dia akan melihat nilai estetik itu sendiri. Begitu juga bagi orang yang tidak begitu kuat tentang soal epistemologi estetik dan ontologi estetiknya, juga akan punya nilai, tapi mungkin akan berbeda kayak gitu. Nah, barangkali akan menjadi penguatan pada keputusan realitas estetik sebagai fenomenologi estetik. Sebabnya tidaklah yang indah dari realitas itu adalah gambaran yang diciptakan dalam imajinasinya oleh sang seniman maupun apresiator. Sesungguhnya keringkasan analisa kita tampak sebagai sesuatu kekurangan apabila orang mengingat betapa dalam berkarya pendapat pendapat karya-karya seni itu lebih indah daripada objek-objek dan peristiwa-peristiwa.
Nah, kalau nggak salah ini saya pernah menyampaikan di minggu yang lalu soal teorinya Shershevsky ya, yang indah dari pikiran. Nah, keindahan yang termaktub dalam realitas estetik tersebut merupakan keputusan sementara yang kemungkinan akan bisa berkembang kembali pada ruang waktu yang berbeda. Dalam konteks tersebut, kita bisa melihat sebuah karya Mona Lisa misalnya, yang dilukiskan oleh Leonardo da Vinci dengan lukisan Ibu Tien Soeharto yang dilukis oleh Reda Sorana, salah satu tokoh seni rupa baru di Indonesia. Penggarapan karya Mona Lisa yang diparodikan oleh Reda Sorana tentu berbeda maknanya dengan karya yang dibuat oleh Leonardo da Vinci. Kayak gitu. Realitas estetik pada sebuah karya seni rupa biasanya akan menjadi pendorong estetik yang bermakna beda jika pada gilirannya seniman atau apresiator itu merespon dengan pandangan intensi yang berbeda. Hingga keputusan realitas objek estetik itu menjadi kemungkinan berbeda antara seniman dan apresiatornya. Tapi paling tidak secara umum apa yang menjadi kehendak seniman akan membentuk wadah kesadaran bagi si apresiator. Wadah kesadaran itulah yang disuguhkan oleh seniman dengan dasar pada konsep ide yang tidak bisa lepas dari konstruksi etik estetis yang pernah saya sampaikan di sebelumnya ya tentang etik estetis. Pengajuan realitas estetik itu tidaklah mudah tentunya bagi publik untuk memahami apa yang menjadi kesadaran pandangannya. Namun paling tidak mereka bisa merenungkan apa yang dilihatnya pada kenyataan masyarakat, baik pakar maupun awam beranggapan bahwa seni itu ada. Betapapun sukarnya dijelaskan apa hakikatnya seni itu, orang masih tetap berupaya merenungkan dengan sungguh-sungguh. Jika kita menimbang ulang keberadaan seni rupa misalnya sebagai sebuah bentuk estetik yang berdasarkan nilai estetik pada objek seni, mungkin kita harus membongkar ulang sesungguhnya seni rupa itu sebagai bentuk rupa yang mewujud berdasarkan persepsi imajinasi yang tentunya dikonstruksi oleh kesadaran etis estetik. Namun perwujudan rupa tersebut barangkali kita harus mencoba membuka diri dan melepaskan aspek-aspek referensi estetik ya atau eksperiensi estetik pada keputusan penilaian estetik pada objek seni rupa tersebut. Barangkali dengan keputusan yang tanpa syarat dari berbagai pemahaman epistemologi estetik memungkinkan memunculkan kemurnian wujud rupa yang lain, dalam hal ini originalitas estetik dari objek seni tersebut. Berbeda halnya realitas objek seni yang berdasar pada observasi, maka aspek kesadaran yang berdasar pada referensi sangat memungkinkan disematkan. Brentano menjelaskan pada titik fisikis konsep presentasi berperan penting karena tidak ada tindak fisikis tanpa landasan presentasi. Setiap aktivitas kesadaran selalu merujuk pada suatu yang hadir. Konsep presentasi ini memahami bahwa sesuatu ada di sana. Ini menarik, nanti kita diskusikan. Kesadaran yang terbangun atas bentuk rupa di hadapan kita, baik seni hasil seniman yang diapresiasi oleh publik atau objek seni yang menjadi sasaran intervensi estetik seniman, keduanya hadir sebagai kesadaran yang menumbuh pada kesadaran mempersepsi. Namun keputusan ada estetik tentu akan berbeda. Husserl misalnya dengan panjang lebar menjelaskan bahwa waktu melihat atau meraba kita tidak pernah menangkap realitas dengan satu pukulan. Benda muncul dalam profil-profil. Seperti juga dalam bahasa, benda ditunjuk dengan pokok dan diterangkan dalam satu segi saja. Melihat dalam hal ini berpikir ialah melihat dalam perspektif. Ini penting nih poin ini garis bawahi ya. Stabilo.
Dalam relung kita, kehadiran ada estetik sebagai ujung perspektif yang mungkin akan tumbuh pada momen-momen tertentu. Dalam perspektif relung yang ditumbuhkan oleh setiap orang, dalam hal ini seniman dan orang lain, dengan sendirinya akan membuka cakrawala rupa dari semesta yang memungkinkan bisa dipersepsi menuju dunia baru dari pinjaman objek rupa tersebut menjadi ada estetik. Misalnya dalam dunia ilmu kesehatan, dalam ilmu kedokteran misalnya, tidak mungkin bisa melihat melihat dan menyimpulkan penyakit seseorang jika tidak melihat bentuk rupa dari penyakitnya. Dalam ilmu planologi misalnya, perancang kota tidak mungkin bisa merancang kota tanpa tahu bentuk peta kota secara infrastruktur maupun suprastrukturnya. Jika bentuk rupa yang nampak lalu dipersepsi oleh kesadaran, ada estetik barangkali. Hal ini akan membuka pikiran seniman dalam mengeksplorasi media seninya. Ini penting, bisa digaris bawah atau stabilo. Nanti kita bisa diskusikan. Kegaduhan seniman barangkali lebih harus menukik pada bentuk-bentuk estetik dan membuka cakrawala penglihatan pada tumbuh kesemestaan. Kemungkinan besar yang menampak pada daya lihat kita, seniman, dan rasa hidup dari bentuk rupa yang tumbuh pada persepsi setiap seniman ataupun pada masyarakat secara umum. Sebab realitas yang menjadi kekuatan dari bentuk rupa pada keputusan ruang dalam sebuah momentum, barangkali ini semacam penanda dari sebuah ruang yang hidup. Karena itu baik dalam mekanika klasik maupun teori relativitas khusus, kita membedakan benda-benda acuan K yang relatif terhadap bukan hukum alam yang telah diketahui dalam dapat dikatakan berlaku, dan benda-benda acuan K yang relatif terhadap hukum-hukum itu tidak berlaku. Maka kemungkinan K sebagai realitas baru yang dipersepsi menjadi ada estetik. Barangkali ada estetik dalam tanda petik ya. Barangkali ini yang memungkinkan lahirnya kewajaran-kewajaran eh, sensitivitas pada kekuatan-kekuatan bentuk ada estetik. Sebagai sebuah acuan yang mungkin menjadi daya dorong kekuatan hidup ruang semesta. Pada kesempatan itulah sesungguhnya kita ini manusia yang mempunyai kelebihan sebagai seniman misalnya akan menjadikan semesta adalah objek persepsi bagi gagasan-gagasan kekaryaannya. Itu uh, mungkin ini bisa jadi bahan uh, perenungan bercermin kita pada diri kita sebagai ruang yang seharusnya menjadi menjadi cerminan seni dalam kehidupan. Semoga ini bisa jadi bahan materi diskursus kita sore ini. Saya berharap materi ini bisa direnungkan oleh teman-teman semua dan kita membedahnya ulang kembali. Saya jadi ingat pada teori pembacaan, bagaimana konsep pembacaan yang alegoris, jadi semacam membaca ulang kembali pada objek materi itu sendiri gitu. Seperti itu. Jadi meradikalisasi pikiran kita untuk membedah objek yang ada di depan kita seperti itu. Itu mungkin yang menarik dari pembahasan dari metode pembahasan diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan diskursus. Oke, silakan buat teman-teman yang mau bertanya. Oke, pertanyaannya menarik sebetulnya ya, Sapitri. Pengertian pengertian seni yang
dimaksud misalnya pada zamannya, tentu beda, gitu ya, dengan zamannya itu sendiri. Misalnya di era, eee, seni-seni modern misalnya beda dengan zamannya di zaman seni kontemporer kayak gitu. Eee, di Kalau di seni rupa seperti itu, di sastra saya pikir juga sama ya. Eee, saya nggak tahu kalau di teater perkembangannya seperti apa gitu ya. Film masih, kita bisa lihat perubahan-perubahan film ya. Eee, Kalau misalnya itu perbandingan aja sebagai apa ya, terminologi aja gitu ya. Tapi kalau misalnya bicara tentang cantik di zamannya, melukiskan cantik misalnya kayak Mona Lisa gitu ya, ya mungkin, tergantung pada perspektif bagaimana si apresiator melihatnya. Nah, permasalahannya, eee, cara memandang, seni itu kan tergantung juga, latar belakang, pengetahuan ya, epistemologi dari si, apresiatornya gitu, kayak gitu. Kalau misalnya, eee, pengetahuan seninya cukup kuat misalnya bagi si apresiator, mungkin akan beda bagi si, eee, yang berbeda tingkat pengetahuan seninya, kayak gitu. Nah, makanya kemudian saya pikir ini, penting gitu ya, buat, eee, lembaga pendidikan terutama ya di Indonesia, kenapa, eee, pengetahuan, seni itu perlu diajarkan sejak dini ya, sejak usia dini, terus sampai ke perguruan tinggi gitu ya. Di perguruan tinggi juga kalau bisa semua jurusan itu juga harus memperkenalkan, ya filsafat seninya, biar kemudian mereka bisa, apa ya, bisa mengikuti, perkembangan, peradabannya. Karena apa? Ujung-ujungnya dari peradaban itu kan pasti ujungnya ke seni, gitu ya. Ditandai oleh kesenian gitu, oleh seninya itu sendiri. Seni itu kan sebetulnya representasi dari kemajuan masyarakatnya, kayak gitu. Kalau tingkat masyarakatnya pemahaman, seninya kurang begitu bagus, bisa terbaca tingkat peradabannya seperti itu. Kita bisa bandingkan misalnya masyarakat Indonesia dengan masyarakat di, eee, Eropa kayak gitu ya. Eee, Mereka sejak usia dini memang sudah diajarkan tentang pemahaman-pemahaman seni seperti itu. Jadi kembali lagi, cara memandang karya seni atau cara memandang nilai cantik, eee, pada zamannya dengan saat ini pasti akan berbeda gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin pada zaman waktu ya saya waktu itu, awal-awal saya belajar seni, saya misalnya suka sama lukisan-lukisannya Mark Jagal misalnya, kalau di Indonesia Hendra Gunawan misalnya kayak gitu-gitu ya, atau, Sujoyono misalnya zaman-zamannya itu ya. Tapi ketika, perkembangan pengetahuan saya terus, berkembang gitu ya, saya akan saya akan memandang beda gitu cara melihat karya seni mereka kayak gitu. Saya udah punya panutan lain misalnya, oh saya udah bergeser karena apa? Karena pengetahuan yang saya pelajari terus gitu ya, tentang seni itu gitu. Jadi kembali lagi, saya pikir itu tergantung pada, eee, apa ya, dasar pengetahuan, kita sebagai apresiatornya. Jadi ketika kita mempersepsi sebuah karya seni, itu pasti tidak bisa luput dari dasar pengetahuan kita tentang seni itu sendiri, kayak gitu. Eee, Mona Lisa misalnya bisa dilihat karya seni Mona Lisa dari sudut perspektif pengetahuan yang berdasarkan, ya pengetahuan seni-seni di zaman klasik misalnya kayak gitu tuh, atau zaman-zaman impresi kayak gitu-gitu. Ya cara memandangnya pakai pengetahuan itu. Tapi kalau saya memandang dari konsep kontemporer mungkin saya akan rubah gitu ya. Ininya, apa, sedikit dirubah, mungkin bisa diparodikan kayak istilah Reda Sorana itu ya, seperti itu. Begitu mungkin. Jika belum puas, coba ditanyain ulang lagi. Oke, terima kasih.
Ya kembali, ini pertanyaan Andi ya, saya menangkap pertanyaannya kemana arahnya. Jadi, bagaimana untuk memahami ini, memahami karakter, ya saya pikir dari semua karya seni pasti punya karakter, karena itu pasti berhubungan dengan, apa ya, berhubungan dengan si seni itu tidak bisa lepas dari, wilayah ekspresi si senimannya itu sendiri, seperti itu. Jadi, eee, pasti ada pembeda antara seniman satu dengan seniman yang lainnya, seperti itu. Nah, saya pikir, eee, karakter itu juga bisa apa ya, dibungkus gitu ya. Walaupun misalnya perkembangan pengetahuan, misalnya, karya-karya saya sekarang ini kontemporer gitu. Beda dengan zaman-zaman saya dulu, misalnya saya lebih ke, ekspresi misalnya, saya berangkat dari realisme ekspresionis misalnya, terus kemudian ke abstrak ekspresionis misalnya kayak gitu-gitu ya. Nah, sekarang saya mencoba mengelaborasi dengan konsep, yang lebih ke simbolis, tapi tetap karakter garis saya tidak bisa lepas gitu, karena memang itu jejaknya. Itu identitasnya kayak gitu loh. Identitas saya walaupun kemudian kesenian saya sudah berkembang, jejak identitas saya, DNA saya tetap masih ada gitu, kayak gitu. Masih tampak sebagai, apa ya, sebagai, "Oh ini karyanya, Rahmat Jabaril," gitu ya. "Oh ini karyanya," eee, tetap garis itu biasanya ditampakkan pada garis seperti itu. Mungkin pada seni-seni yang lain, kayak misalnya kita lihat karyanya Garin Nugroho gitu, dalam filmnya, kita memang tahu latar belakangnya dia, dia selalu memakai konsep seluruh seluruh apa ya, seluruh, partikel itu harus ditampakkan dalam sebuah gambar kayak gitu ya, kayak konsep, apa ya, bahasa rupa kalau istilahnya mengambil dari, apa, teorinya Pak Primadi seperti itu ya. Jadi seluruh gambar ditampakkan gitu. Kalau saya lihat beberapa karyanya Garin Nugroho itu seperti itu. Itu memang karakternya dia seperti itu, kayak gitu. Nah, kita bisa lihat, model-model karakter dari pembuat karya-karya seni itu, misalnya kayak gitu. Musik juga sama gitu, kita eee, bisa tahu, apa ya, karakternya walaupun genrenya misalnya sama gitu, tapi karakternya pasti akan kelihatan, seperti itu. Dalam sastra juga begitu gitu ya, eee, kita bisa melihat misalnya, apa ya, karya-karyanya Gunawan Muhammad misalnya, kita bisa melihat karakternya ya memang kerasnya walaupun kemudian dielaborasi segala macam gitu. Dengan gaya apa, dengan penggunaan bahasa atau dia mengelaborasi dengan apa gitu ya, tetap karakter itu kan tidak bisa lepas. Nah biasanya, seniman yang sudah memahami tentang dirinya, walaupun dia, mengelaborasi, tetap karakter itu akan dia, apa ya, akan dia jaga seperti itu, dan itu memang kekhasannya seperti itu. Ya, soal persepsi memang pasti akan, berbeda ya, cara cara apa, melihat sebuah karya seni. Karena gini, biasanya itu berdasar pada, landasan bagaimana seseorang itu, apa ya, tingkat kesadaran, tingkat relung pada dirinya, tingkat, apa ya, pendalaman, pada apa ya, pada hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan, biasanya akan berbeda gitu dengan orang yang, hanya melihat, permukaan saja gitu ya. Nah, jadi yang dalam itu tidak bisa dilihat dari permukaan gitu, tapi harus dilihat, apa, pengetahuannya gitu ya. Eee, keluasan pengetahuannya, kedalaman cara dia berpikirnya seperti itu, biasanya seperti itu. Nah, keputusan, eee, intensi gitu ya, dalam pemahaman, Husserl misalnya,
pada objek seni gitu, ya kembali, walaupun kemudian si karya seni yang dibuat si seniman itu berbobot gitu ya, ada kedalaman dan dasar pengetahuan yang luas dan teknik yang, kuat gitu ya cara dia membuat karyanya. Tetapi, kadangkala, kalau kita tidak bisa mengimbangi, akan bingung melihat sebuah karya seni, tapi akhirnya dia bisa bertanya-tanya, misalnya kayak gitu, eee, apa ya, eee, ya seperti itu. Kalau kita misalnya mengapresiasi musik misalnya, yang musik yang, eksploratif kayak gitu-gitu ya, eee, terus kemudian si seniman musik itu memang, kuat cara mengelaborasinya dengan dasar pengetahuan musik yang kuat. Nah, kita kadang yang mengapresiasinya bingung ini, kita menikmatinya dari mana kayak gitu. Begitupun dalam dunia sastra kayak gitu ya, seni rupa kayak gitu. Saya pikir begitu, semua karya seni kalau diolah oleh seniman yang, punya pengetahuan kuat, teknik yang bagus gitu ya, itu pasti akan melahirkan sebuah karya yang, tidak mudah terbaca, tapi dia sebetulnya, punya kedalaman itu. Nah, eee, namun kemudian orang akan bertanya-tanya dengan karya seperti itu, gitu ya. Tapi bagi si, tanya-tanya itu yang kemudian menjadi sesuatu, tanya-tanya itu, intensinya gitulah di situ. Nah, bagi si apresiator yang, tingkat pengetahuannya tinggi, pengetahuan seninya bagus gitu ya, eee tidak sedikit juga banyak ya teman-teman saya yang pejabat, yang sekolahnya tinggi sampai doktor misalnya kayak gitu, maaf, itu juga tidak begitu kuat kalau kita menghadapi karya-karya seni seperti itu, karena memang tidak punya mungkin dari pengetahuan yang dia pelajari bagus, tapi, hanya di wilayah itu gitu ya. Nah, dia tidak bisa merambah ke wilayah yang lain gitu. Tidak sedikit juga yang kayak gitu-gitu, gitu. Dia, apa ya, perjalanan keluarnya juga banyak misalnya bisa, apa ya, eee, keliling dunia atau misalnya dia sering, datang berkunjung ke berbagai negara, tapi tingkat apresiasi, tingkat, pemahaman seninya kurang ya, itu juga menjadi persoalan gitu ya. Artinya Artinya kita bisa mempertanyakan bagaimana tingkat relungnya gitu loh, tingkat, apa ya, tingkat, apa ya, mempelajari dari pengalaman hidupnya itu, kayak gitu. Nah itu juga kadang-kadang menjadi persoalan, kalau menurut saya seperti itu. Jadi, kembali lagi, persepsi itu tergantung pada si apresiator gitu, walaupun kemudian karya seni itu bagus, tapi tingkat apresiasinya tidak bagus, itu menjadi persoalan. Makanya ini saya pikir kembali lagi, soal dunia pendidikan, di kita. Nah, dulu kita waktu Kongres, Seniman Indonesia, waktu itu, kita mencoba, membuat semacam rekomendasi pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Salah satunya setiap perguruan tinggi harus ada, eee memperkenalkan dunia kesenian, terutama khususnya mungkin filsafat seni itu penting gitu ya, seperti itu. Salah satunya itu, rekomendasi kami waktu itu. Oh, ini sebetulnya menarik ya, pertanyaan, eee, Mbak Gema ini ya. Jadi, pernah suatu suatu saat ya di Amerika, tapi itu akhirnya tidak terjadi. Jadi mereka, bikin semacam lembaga lembaga apa ya, evolusi kayak gitu ya. Jadi semua orang, para ilmuwan, seniman bisa mengeksplorasi gitu ya, gagasannya, idenya segala macam, tapi karena tidak terwadahi ya akhirnya ya itu bubar, seperti itu. Terus juga saya pernah membuat komunitas, apa ya, semacam komunitas jeprut gitu ya di Bandung ya, yang, mencoba kita
tidak mempedulikan hal-hal yang berkaitan dengan intervensi supaya kita tunduk pada realitas di luar diri kita, gitu ya. Jadi benar-benar kita murni menciptakan sebuah karya karya yang, sesuai dengan hasil temuan kita, kayak gitu. Kalau menurut saya sebagai seniman, tidak perlu terjebak dengan, harus seirama dengan pengetahuan publik, kayak gitu. Karena lagi-lagi kita harus juga mempertanyakan, kekuatan publik itu jangan-jangan juga tidak mempunyai kekuatan apa-apa karena, eee, pengetahuan publik itu sendiri, sangat terukur gitu loh bagi kita. Nah, kalau kita terjebak, pada, eee, apa, pada polarisasi pikiran, publik yang, sesungguhnya belum bisa, mengikuti perkembangannya, perkembangan zaman, saya pikir, nanti kita justru akan terjebak dengan itu dan akhirnya tidak muncul, kesadaran untuk terus mengeksplorasi gitu. Selalu ketakutan, apa namanya tuh, dengan hal-hal pasar misalnya kayak gitu. Nah, justru sekarang bagaimana kita mengelaborasi gitu ya, mengelaborasi, eee, ketidaksadaran publik misalnya, dengan kesenian yang kita elaborasi misalnya kayak gitu. Misalnya, eee, saya mencoba mengajak teman-teman ya di komunitas, karena kan sebagian banyak orang tidak banyak begitu memahami tentang seni rupa misalnya kayak gitu. Saya mencoba bagaimana seni rupa itu bisa, memasyarakat misalnya di masyarakat pada umumnya. Ya salah satunya ya kita mencoba membuat gerakan, apa ya, kampung kreatif kayak gitu-gitu ya. Jadi kita melakukan pendekatannya lewat media seni rupa seperti itu. Jadi, masyarakat perlahan dididik tentang seni-seni itu gitu ya. Akhirnya mereka pelan-pelan juga, bisa memahami apa itu seni seperti itu. Mungkin seperti itu, kalau kita tidak egois gitu ya, maksudnya kalau kita egois ya nggak peduli lah, yang penting kita bisa mengelaborasi. Mungkin juga kalau misalnya, eee, di masyarakat pesisir itu, senengnya musik koplo misalnya kayak gitu-gitu ya, apa sih itu ya, yang dangdutan itu ya. Nah, coba dielaborasi dengan musik itu dengan, temuan kita gitu dari musik. Mungkin bisa akan menjadi pelan-pelan masyarakat itu akan, terbawa dengan kesadaran baru kayak gitu-gitu. Saya pikir gini, bagi seniman itu kesadaran pikirnya harus waras ya. Maksudnya waras itu, eee, apa ya namanya, dia harus apa ya istilahnya itu, peka gitu ya, terhadap realitas sosialnya kayak gitu-gitu. Nah, realitas sosial ini harus jadi, media membangun kesadaran bersama. Maka kemudian ada istilah seni partisipasi, mungkin nanti di materi-materi berikutnya saya akan menjelaskan tentang, seni partisipasi, dan partisipasi seni. Nah, itu tujuannya seperti ini, bagaimana membangun kesadaran publik masyarakat untuk memahami, apa ya, identit nilai-nilai seni gitu ya, nilai-nilai seni yang mungkin kita bisa giring ke wilayah pemajuannya dari seninya, dari kesadaran seni dari masyarakatnya itu sendiri. Saya pikir begitu. Eee, oke, silakan kalau belum puas bisa ditanyakan ulang. Ya, ini pertanyaan yang cukup, lumayan kritis ya dari Bagas. Eee, inilah yang sebetulnya, yang menjadi pertanyaan saya dengan teman-teman ya, terutama melihat perkembangan, dunia seni, saat ini, seperti itu. Di mana, produk-produk dari dunia pendidikan itu, eee, terjebak dengan soal estetikanya. Nah, kenapa saya mencoba, mengajak teman-teman gitu ya, dengan berbagai latar belakang yang berbeda untuk berkumpul di grup ini gitu, membahas tentang filsafat seni kayak gitu. Nah, ini lagi-lagi ini adalah semacam protes saya mungkin,
beberapa temen ya kayak Pak Profesor Bambang Sugiarto juga pernah menyampaikan hal ini kayak gitu. Kenapa Unpar misalnya, eee membuka kelas filsafat di semua jurusan. Nah, ini lagi-lagi tujuannya adalah seperti ini, seperti apa yang kamu tanyakan berkaitan dengan, semata estetika gitu ya. Eee, saya masih melihat seperti itu perkembangan di dunia kesenian. Walaupun memang tidak semuanya gitu ya, terjadi karena ada banyak beberapa teman-teman yang juga setelah, jauh meninggalkan, jejak, apa ya, kesenian yang cenderung lebih, eee, kalau menurut saya sih cenderung estetik tuh lebih erotis gitu ya, hanya keindahan semata supaya, kemudian ujung-ujungnya menjadi komoditas kayak gitu-gitu. Ini, persoalannya. Seharusnya seni itu eee, memberikan kesadaran baru gitu ya, kesadaran baru pada nilai-nilai kehidupan gitu, dan menciptakan nilai baru untuk peradaban, itu sebetulnya. Ini terjadi pada dunia sastra juga saya juga masih melihat itu. Jadi hanya terjebak dengan, estetisme kayak gitu-gitu. Saya pernah nanya ke beberapa teman-teman di sastra misalnya, kiranya bisa berlanjut nggak gitu dari dunia sastra itu, maksudnya bisa lebih berkembang lagi gitu ya. Karena sejak misalnya seni rupa, sastra, Beling gitu ya, di Bandung waktu itu kebetulan, ya gerakannya, sastra Beling, itu nggak ada lagi gerakan-gerakan sastra kayak gitu. Eee, Mungkin seni rupa ada ya, sampai kemudian ada gerakan seni partisipasi kayak gitu-gitu di seni rupa. Di apalagi yang, saya musik juga saya sampai saat ini belum menemukan, teman-teman musik yang melakukan revolusi musik gitu ya, membangun kesadaran publik, pada nilai-nilai, apa ya, esensi musik itu sendiri misalnya kayak gitu-gitu. Saya bisa, merasakan saya belum menemukan itu. Kalau seni rupa, saya menemukan misalnya salah satu, Mulyono ya, Mulyono membuat gerakan seni penyadaran. Dia masuk ke desa-desa gitu ya, ke kampung-kampung, lalu bagaimana dengan media yang ala kadarnya, media apa yang dia temukan di kampung-kampung itu, terus membangun kesadaran masyarakat dengan kesadaran rupa gitu. Di perkampungan itu punya nilai-nilai, kesadaran apa ya, nilai atau kekayaan-kekayaan seni rupa gitu ya, yang akhirnya kemudian masyarakat itu, "Oh ternyata yang namanya seni rupa itu seperti ini," kayak gitu-gitu. Ada kesadaran bagaimana seni berhubungan dengan pertanian segala macam, atau seni dengan, dunia-dunia lain kayak gitu-gitu. Eee, sa Misalnya siapa lagi ya, yang punya gerakan-gerakan seperti itu kayak, Mulyono terus, ini ada teman juga dari Jogja kalau nggak salah ya. Eee dia membuat semacam sekolah alam, tapi arsitektur, sekolahnya itu, sangat begitu bagus. Dia menggunakan semua, bangunannya itu dari bambu gitu, kayak gitu ya. Sempet dia, datang ke Bandung ya, ke acara kita, waktu itu pasar seni, tahun 2010 kalau nggak salah ya. Dia membawa kendaraan tidak memakai bensin gitu. Oh, ah, jadi si mobilnya tuh pakai air, itu yang menarik gitu ya, jadi temuan-temuan kayak gitu-gitu tuh, eee, jadi bagaimana misalnya dia di Aceh waktu itu pernah, masyarakat Aceh, perdesaan Aceh itu, kesulitan untuk mendapatkan air karena mereka harus masuk ke jurang gitu ya, jurang yang, sangat, suram. Nah, dia dengan teknologi seninya, bisa mengangkat air gitu dari jurang itu ke atas gitu, kayak gitu-gitu. Dia elaborasi kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya, eee, harus ditemukan estetika baru, bukan estetika apa ya, estetika klasik atau estetika-estetika yang pada umumnya seperti itu. Jadi estetika itu juga ilmu estetika juga harus berkembang seperti itu. Nah, ini sebetulnya, maksud saya kenapa kelas ini dibuka. Tujuannya adalah untuk membuka pikiran kita pada perkembangan, menggali potensi di dalam diri kita dan lingkungan kita, eee,
dan menggagas hal yang baru dari dunia kesenian gitu dan menciptakan estetika baru seperti itu. Jadi perspektifnya adalah ketika seni dimasukkan ke wilayah hanya estetika semata, maka dia menjadi komoditas. Gitu. Tapi kalau seni ditarik ke wilayah gerakan, yang dilakukan oleh teman-teman tadi Mulyono, siapa lagi gitu ya, beberapa teman, itu menjadi kebudayaan nantinya gitu. Seperti itu. Jadi gerakan kebudayaan, jadi kesadaran publik. Nah, itu yang tadi dipertanyakan oleh siapa ya, penanya sebelumnya itu tentang uh, apa ya, bagaimana cara membangun kesadaran seni ke masyarakat gitu melalui media musik gitu ya. Seperti itu. Saya sempat mengajukan gagasan kalau ini mau dipakai juga silahkan gitu ya, oleh teman-teman. Saya misalnya membuat konsensus bunyi gitu ya, dan konsensus bunyi itu melibatkan publik dan kemudian dibuatkan nanti nadanya di ruang publik kayak gitu-gitu. Nah, itu saya pikir menarik gitu ya, mungkin akan menjadi daya tarik tersendiri kayak gitu-gitu. Tempo hari juga saya pernah menawarkan ke teman-teman komunitas gerbong gitu ya, gerbong bawah tanah untuk membuat konser seni rupa gitu, kayak gitu-gitu. Nah, konser seni rupa ini kan pasti melibatkan publik kayak gitu. Dan itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Artinya membangun kesadaran. Jadi estetikanya tidak hanya semata itu gitu. Kalau seni rupa saya pikir udah cukup lumayan jauh dibanding sastra. Saya udah tempo hari ke tempatnya Kang Aji Prosidi, kan di situ banyak teman-teman. Saya bilang kok sastra tidak berkembang hanya di situ-situ aja, dan mereka bilang sastra hanya terjebak pada teks, pada kata. Saya pikir tidak, justru itu. Teks itu akan membangun imajinasi gitu, dan kehidupan kita itu tidak lepas dari teks. Kalau istilah Roland Barthes ya, kayak gitu. Eee, saya pikir itu dalam teorinya Heidegger juga tidak tidak ujung-ujungnya ke teks, ke bahasa kayak gitu, ujung-ujungnya kayak gitu. Saya pikir ini mungkin harus jadi relung, jadi harus menjadi apa ya, menjadi eee, daya pikir buat kita kayak gitu. Nah, makanya tadi saya sebutkan bagaimana seni berhubungan dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Ya, Mbak Erna, nanti mungkin akan bertahap saya memberikan ininya ya, materinya. Mungkin 3 kali pertemuan kita akan membahas soal tentang menggali potensi di dalam diri kita gitu. Dulu mungkin 3 kali pertemuan ini udah 2 kali pertemuan ya. Nanti mungkin minggu yang akan datang masih akan berkutat di wilayah kedirian seni kita, di dalam diri kita, dan potensi di dalam diri kita, dan menggali di luar diri kita. Nah, setelah beres itu baru kita masuk ke wilayah keluar nanti. Setelah kita paham tentang hakikat kesenian di dalam potensi diri kita, maka nanti saya akan membawa teman-teman ke luar untuk membaca bagaimana bicara tentang strategi seni kayak gitu-gitu ya, strategi seni. Karena makanya ini disebutnya juga kelas filsafat seni dan strategi seni kayak gitu. Nanti kita akan keluar, uh, uh, salah satu yang akan diperbincangkannya adalah tentang seni partisipasi dan partisipasi seni. Ya, ini apa soal bungkus membungkus gitu ya. Pertanyaan Andi. Bungkus membungkus itu kembali pada ya tergantung, misalnya kalau kita mau memakai medianya seni rupa ya seni rupa, pakai sastra pakai sastra kayak gitu ya. Terus ya musik pakai musik, film pakai film kayak gitu. Itu bungkusannya. Tapi isinya apa dari bungkusan itu adalah kesadaran, membangun kesadaran baru buat uh, publik, dan membongkar uh, membongkar budaya yang establis menjadi budayaan pencerahan kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat jejak sejarah perkembangan peradaban dunia seni misalnya ya, yang akhirnya berpengaruh pada perkembangan peradaban, misalnya kita bisa belajar misalnya salah satu contoh apa ya, salah satu contoh misalnya pasca Perang Dunia Satu ya, di Eropa kalau nggak salah itu ada gerakan Dadaisme gitu ya. Dadaisme itu kan
juga uh, berawal dari perkumpulan uh, para seniman, politik, apa ya, aktivis, kaum anarko kayak gitu ya. Terus politikus kumpul mereka, dan mereka membaca situasi yang begitu tidak jelas gitu ya, situasi sosial politik yang tidak begitu jelas. Maka kemudian ada salah seorang dari mereka membawa kamus, terus kemudian kamus itu ditusuk, kamus itu dibungkus, bukan dibungkus ya, dilapisi atas permukaannya itu sama kertas, dan kemudian eh, kertas itu ditusuk pakai pisau, dan ujung pisau itu tembus ke kata dada. Maka lahirlah sebuah gagasan baru tentang seni, yaitu dengan mereka mengatasnamakan dadaisme gitu ya. Kata dada itu sebetulnya eh, seperti anak kecil menyebutkan dengan tapi bukan bukan apa ya, ya kalau orang di kita itu apa ya, kalau di Sunda itu sebutnya cadel gitu ya. Jadi kalau misalnya langit jadi angit gitu loh. Terus bintang jadi intang gitu ya, kayak gitu-gitu. Ya, maka kemudian eh, pemahaman itu, pengertian itu mereka elaborasi pada bentuk-bentuk seni. Misalnya seni sastra, yang kemudian seni rupa yang lahirnya melahirkan grafiti, mereka coret-coret di dinding segala macam, kayak kayak gitu. Nah, itu salah satu uh, yang akhirnya menumbuhkan kesadaran baru pada dunia peradaban kayak gitu-gitu. Nah, terus akhirnya berkembang, berkembang, misalnya kayak gitu. Terus lahirlah Fluxus misalnya di Eropa itu kayak gitu ya. Tapi kan Fluxus Barat dengan Fluxus di Amerika beda, kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Kan kalau kita lihat dari jejak-jejak sejarah gerakan-gerakan kesenian kayak gitu-gitu. Misalnya lahirnya performan art itu juga begitu ya, misalnya kayak gitu. eh Siapa tuh ya? Hmm, Joseph Beuys gitu kan, dia pematung gitu ya. Tapi hanya kemudian uh, berkembang, kemudian dia sudah melepaskan melepaskan media patung di luar dirinya gitu. Akhirnya dia mencoba mengeksplorasi badannya, tubuhnya gitu, dirinya kayak gitu-gitu. Dia datang ke parlemen, sapu-sapu gedung gitu. Terus kemudian ada yang menarik, saya menarik itu yang I like America, America like me kayak gitu-gitu ya. Eh Dia performa art di sebuah galeri cukup lama ya, berapa bulan kalau nggak salah. Dia bersama di dalam galeri itu dengan anjing oyot gitu ya. Ah, yang sama sekali dia tidak kenal gitu anjing oyot itu seperti apa. Apa Mereka awal sama sekali tidak saling mengenal gitu. Tapi akhirnya mereka jadi berteman gitu di dalam galeri itu. Itu menarik kayak gitu-gitu. Ah, Apalagi ya. Misalnya kalau di Indonesia ya, salah satu muncul gerakan seni itu ya Jeprut, kalau saya lihat ya di Bandung. Jeprut itu sebetulnya menolak konsep-konsep mainstream kayak gitu-gitu. Dia menolak menolak bentuk-bentuk karya seni yang tadi disebut hanya semata estetik kayak gitu. Ah, itu eh, lahir tahun sekitar 90-90-an kayak gitu-gitu. 95 kalau nggak salah, teman-teman seniman Bandung menolak gedung kebudayaan yang dijadikan kantor kayak gitu. Nah, mereka eksplorasi mirip-mirip, bentuknya mirip-mirip dadaisme, tapi konsepnya jeprut gitu. Jeprut itu putus kayak gitu. Jadi putus dari pemahaman formalisme gitu, kayak gitu-gitu. Eh, Artinya jep itu kan jempek kalau istilah, jep itu jempek kalau istilah orang Sunda itu artinya diam. Prut itu kan akar, jadi kita harus kembali pada akarnya gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kembali lagi saya pikir ya kesenian memang harus
membangun kesadaran baru gitu. Jangan terlampau enak diinabobokan di kekuasaan establis kayak gitu-gitu. Udah nyaman ya udah, makanya saya lihat juga seni-seni orang tua yang ya udah kayak gitu-gitu gitu nggak berkembang gitu. Nah, kita harus anak-anak muda gitu ya harus berani gitu berontak dari realitas yang seperti itu. Harus ciptakan hal yang baru kayak gitu. Kalau enggak membosankan. Oke, ternyata sudah lewat jam 5 ya. Jadi nanti kita akan lanjut di minggu yang akan datang, di Sabtu yang akan datang, maaf. Bagi para peserta yang eh, tidak bisa ikutin atau tidak bisa hadir, ah, kan rekamannya masih ada jadi bisa disimak. Nah, memang ada beberapa yang bertanya Japri setelah ini gitu ya. Saya juga kalau saya ada waktu saya balas kayak gitu. Kayak saya senang aja sih berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman kayak gitu-gitu. Silakan aja nikmati pikiran-pikiran kita itu gitu. Cuma mungkin ini ada masukan dari beberapa teman, coba apa pikiran-pikiran saya ini dituliskan. Sebetulnya saya sudah menuliskannya kayak gitu. Cuma mungkin saya tidak akan di-share nanti aja. Mungkin rencana sih materi-materi saya tuh rencana mau saya bukukan dulu. Setelah itu mungkin teman-teman bisa membacanya kayak gitu-gitu. Karena apa ya? Karena memang penting juga gitu ya dituliskan seperti itu. Terus kemudian memang maaf kepada teman-teman karena keterbatasan di dunia virtual. Jadi eh, cara saya menyampaikan ini eh, ya keterbatasannya juga harus direkam kayak gitu-gitu. Yang namanya direkam tuh kadang-kadang eh, tidak seperti kita ada di dalam sebuah ruangan gitu ya, atau mungkin bisa memakai dengan model meeting apa ya, Zoom kayak gitu-gitu ya, Zoom meeting kayak gitu-gitu. Eh, saya pikir ini juga ada yang keberatan kalau memakai itu. Jadi ya udah amannya ya direkam. Tapi yang terpenting sebetulnya bukan di soal auratik ruang itu gitu, tetapi yang terpenting adalah substansi dari pikiran ini gitu. Yang itu yang saya pikir bisa dielaborasi oleh teman-teman semua kayak gitu-gitu. Oke, minggu depan kita masih menyoal soal wilayah-wilayah kedirian seni, masih membahas wilayah fenomena estetik kayak gitu. Uh, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, ngejapri atau nanti di minggu yang akan datang masih ini 3 pertemuan itu masih membahas itu. Jadi yang hari ini tidak sempat dipertanyakan, boleh dipertanyakan di minggu yang akan datang gitu ya. Jadi saya berharap 3 kali pertemuan ini benar-benar sampai kita bisa paham apa itu sebetulnya hakikat seni atau ontologi seni gitu ya. Kayak gitu. Soal epistemologi seni, pengetahuan seni, mungkin teman-teman bisa belajar juga di tempat-tempat lain kayak gitu-gitu. Nanti kita bisa melakukan pembandingan gitu, pembandingan seni seperti itu. Kalau di IAIN ada istilah pembandingan agama gitu ya, filsafat agama gitu ya. Nah, di seni juga ada perbandingan seni kayak gitu-gitu. Bisa dilihat kayak gitu. Oke, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Selamat sore.